Ya, baik. Saya akan menjelaskan tentang representasi data baku dari karya buku Kantarzik, yang mana di sini dikatakan nilai numerik mencakup variabel nilai real atau variabel integer seperti usia, kecepatan atau panjang. Fitur dengan nilai numerik memiliki dua properti penting. Nilainya memiliki hubungan keteraturan 2 lebih kecil dari 5 dan 5 lebih kecil dari 7. Sebaliknya, variabel kategorikal sering disebut simbolik, tidak memiliki satupun dari dua hubungan ini. Kedua nilai variabel kategorikal bisa sama atau tidak sama. Mereka hanya mendukung hubungan kesetaraan biru sama dengan biru atau merah bukan sama dengan hitam. Contoh variabel jenis ini adalah warna mata, jenis kelamin, atau kewarganegaraan. Variabel kategoris dengan dua nilai dapat diubah pada prinsipnya menjadi variabel biner, numerik dengan dua nilai 0 atau 1. Variabel kategorikal dengan n nilai-nilai dapat diubah menjadi n variabel numerik biner, yaitu satu variabel biner untuk setiap nilai kategori. Variabel kategori berkode ini dikenal sebagai variabel dummy dalam statistik. Misalnya, jika variabel warna mata memiliki 4 nilai, hitam, biru, hijau, dan coklat, keduanya dapat dikodekan dengan 4 digit biner. Cara lain untuk mengklasifikasikan variabel berdasarkan nilainya adalah dengan melihat sebagai variabel kontinu atau variabel diskrit. Variabel kontinu juga dikenal sebagai kuantitatif atau variabel metrik. Mereka diukur menggunakan skala interval atau skala rasio. Kedua skala memungkinkan variabel yang mendasari untuk mendefinisikan atau diukur. Secara teoritis, dengan presisi yang tak terbatas, perbedaan antara kedua skala ini terletak pada bagaimana titik nol didefinisikan dalam skala. Titik nol di skala interval ditempatkan secara sewenang-wenang dan karenanya tidak menunjukkan sama sekali tidak adanya apapun yang sedang diukur. Contoh terbaik skala interval adalah skala suhu, di mana 0 derajat Fahrenheit tidak berarti tidak adanya suhu. Karena penempatan titik nol yang sewenang-wenang, hubungan rasio tidak berlaku untuk variabel yang diukur menggunakan skala interval. Misalnya, 80 derajat Fahrenheit tidak menyiratkan panas 2 kali lebih banyak dari 40 derajat Fahrenheit. Sebaliknya, A skala rasio memiliki titik nol absolut dan akibatnya hubungan rasio berlaku untuk variabel yang diukur menggunakan skala ini. Kuantitas seperti tinggi, panjang, dan gaji menggunakan jenis skala ini. Variabel kontinu direpresentasikan dalam kumpulan data besar dengan nilai berupa bilangan nyata atau bilangan bulat. Variabel diskrit juga disebut sebagai variabel kualitatif. Variabel seperti itu diukur atau nilainya ditentukan menggunakan salah satu dari dua jenis skala non-metrik, nominal atau urut. Skala nominal adalah skala tanpa urutan, yang menggunakan simbol, karakter, dan angka yang berbeda untuk mewakili status nilai yang berbeda dari variabel yang diukur. Contoh variabel nominal, utilitas, pengidentifikasi tipe pelanggan dengan kemungkinan nilai adalah residensial, komersial, dan industri. Nilai ini dapat dikodekan menurut abjad sebagai A, B, dan C, atau numerik sebagai 1, 2, atau 3, tetapi tidak memiliki metrik. Nah, sebuah skala ordinal terdiri dari gradasi yang teratur dan berlainan. Misalnya, peringkat variabel ordinal adalah variabel kategorikal di mana relasi order didefinisikan tetapi bukan relasi jarak. Beberapa contoh atribut ordinal adalah pangkat siswa di sekelas dan posisi medali emas, perak, dan perunggu dalam kompetisi olahraga. Skala yang dipesan tidak harus selalu linier. Misalnya, perbedaan antara siswa peringkat keempat dan kelima tidak perlu identik dengan perbedaan antara siswa peringkat 15 dan 16. Semua itu dapat ditetapkan dari skala terurut untuk atribut ordinal dengan relasi lebih besar dari, sama dengan, atau kurang dari. Biasanya, variabel ordinal menyandikan variabel numerik ke dalam sekumpulan kecil interval tumpang tindih yang sesuai dengan nilai variabel ordinal.
Variabel ordinal ini berkaitan erat dengan variabel linguistik atau fuzzy yang biasa digunakan dalam lisan bahasa Inggris. Misalnya age dengan nilai muda, paruh baya, dan tua, dan income dengan nilai kelas menengah ke bawah, kelas menengah atas, dan kaya. Lebih banyak contoh seperti itu. Nah, kelas khusus dari variabel diskrit adalah variabel periodik. Sebuah variabel periodik adalah fitur yang hubungan jaraknya ada tetapi tidak ada hubungan keteraturan. Contohnya adalah hari dalam seminggu, hari dalam sebulan, atau hari dalam setahun. Senin dan Selasa sebagai nilai fitur lebih dekat daripada Senin dan Kamis, tetapi Senin bisa datang sebelum atau sesudah Jumat. Akhirnya, satu dimensi tambahan dari klasifikasi data didasarkan pada perilakunya sehubungan dengan waktu. Beberapa data tidak berubah seiring waktu dan kami mempertimbangkannya data statis. Di sisi lain, ada nilai atribut yang berubah seiring waktu dan jenis data ini kita sebut dinamis atau data temporal. Mayoritas metode penambangan data lebih cocok untuk data statis dan pertimbangan khusus serta beberapa pemrosesan awal seringkali diperlukan untuk menambang data dinamis. Nah, selanjutnya adalah karakteristik data baku. Sumber dan implikasi dari data yang berantakan itu beberapa kemungkinan. Pertama, data mungkin hilang untuk berbagai macam alasan. Terkadang ada kesalahan dalam pengukuran atau perekaman, tetapi dalam banyak kasus nilainya tidak tersedia. Untuk mengatasi ini, dalam proses data mining, seseorang harus dapat membuat model dengan data yang disajikan. Bahkan dengan nilai yang hilang, kita akan melihat nanti bahwa beberapa teknik penambangan data kurang lebih sensitif terhadap nilai yang hilang. Jika metode ini cukup kuat, maka nilai yang hilang tidak menjadi masalah. Jika tidak, perlu untuk menyelesaikan masalah nilai yang hilang sebelum penerapan teknik penambangan data yang dipilih. Penyebab kedua yaitu kesalahan pencatatan data. Nah, kesalahan pencatatan data ini biasanya terjadi pada data dalam volume besar. Kita harus memiliki mekanisme untuk menemukan beberapa dari nilai-nilai yang tidak biasa ini. Dan dalam beberapa kasus bahkan untuk bekerja dengan mereka untuk menghilangkan pengaruhnya pada hasil akhir. Selanjutnya yaitu data tidak berada pada kelompok yang seharusnya. Nah, pencilan adalah contoh tipikal di sini, dan pencilan memerlukan analisis yang cermat sebelum analis dapat memutuskan apakah pencilan harus dikeluarkan dari proses penambangan data sebagai anomali atau dimasukkan sebagai contoh yang tidak biasa dari populasi yang diteliti. Sangat penting untuk memeriksa data secara menyeluruh sebelum melakukan langkah lebih lanjut. Dalam analisis formal, secara tradisional, analis data mining harus membiasakan diri dengan data mereka sebelum mulai memodelkannya atau menggunakannya dengan beberapa algoritma data mining. Namun, dengan ukuran kumpulan data modern yang besar, ini kurang layak atau bahkan sama sekali tidak mungkin dalam banyak kasus. Di sini, kita harus mengandalkan program komputer untuk memeriksa data kita. Kemudian data terdistorsi. Pilihan langkah-langkah yang salah dalam metodologi, kesalahan penerapan alat data mining, model yang terlalu ideal, model yang melampaui berbagai sumber ketidakpastian dan ambiguitas dalam data. Semua ini mewakili kemungkinan untuk mengambil arah yang salah dalam penambangan data proses. Oleh karena itu, penambangan data tidak hanya masalah penerapan direktori alat untuk masalah tertentu, melainkan proses penilaian kritis, eksplorasi, pengujian, dan evaluasi. Data harus terdefinisi dengan baik, konsisten, dan tidak mudah berubah. Kuantitas data harus cukup besar untuk mendukung analis data, pembuatan query, pelaporan, dan perbandingan data historis dalam jangka waktu yang lama.